selamat datang di ibadah kita pada hari ini. Kiranya kita semua selalu berada dalam damai sejahtera Tuhan. Marilah kita berusaha terus sejenak untuk mempersiapkan hati kita menerima Tuhan dalam ibadah ini. Kita adalah orang-orang yang begitu berharga di mata Tuhan. Setiap detail dalam kehidupan kita dijamin oleh Tuhan. Marilah kita mengawali ibadah kita pada hari ini dengan mengucap syukur atas kasih setianya dengan pujian siapakah aku ini Tuhan. Kasih setiamu yang kurasa lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Puji dan sembah Kau. Terima kasih Tuhan, karena di hari Sabat ini Tuhan, kami boleh merayakan hari perhentian-Mu Tuhan. Kami rindu untuk bersekutu dengan-Mu, mendengarkan puji-pujian Tuhan, dan teristimewa kami rindu mendengar firman-Mu Tuhan, yang akan mendidik kami, mengarahkan kami untuk tetap ada dalam rancangan-Mu Tuhan. Engkau berkati ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada akhir. Engkau berkati tim yang melayani pada hari Minggu ini, dan Engkau berkati atas hamba-Mu yang telah Kau kirimkan di tengah kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan sebagai hamba Allah, hamba tabiskan ibadah ini demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya pertolongan Allah turun ke atas ibadah ini. Haleluya. Amin. Saat ini adalah waktunya bagi kita membagikan kesaksian kita tentang betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah kita mengawali sesi kesaksian ini, mempersiapkan kesaksian kita mungkin bagi Bapak Ibu yang hendak bersaksi. Kita menyanyikan lagu pujian Kecaplah dan Lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu, rasa
rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagi Tuhan. Sehormat bagi Tuhan. Yang mengasihi yang memeliharaku. Syukur bagi Tuhan. Hormat bagi Tuhan. Yang mengasihi yang memeliharaku selamanya. Apakah ada Bapak Ibu yang hendak bersaksi pada hari ini? Bisa langsung melambaikan tangan. Tante Ena mau bersaksi? Adakah? Apakah ada yang hendak bersaksi pada hari ini? Saya boleh bersaksi. Oh, silakan dulu. Iya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Sekali bahwa semakin hari kita punya kegiatan ibadah luar biasa. Saya merasakan sangat luar biasa sekalipun di online, tetapi semakin banyak yang sudah mulai bergabung dan saya merasakan bukan hanya sekedar online, tapi luar biasa sudah saling bersapa, semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan luar biasa, karena kasih dan kemurahan Tuhan, karena apapun yang kita lakukan, saya percaya Tuhan memberkati kita. Sekalipun ada duka, ada masalah yang kita hadapi, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ketika hidup kita serahkan pada Tuhan. Hari ini saya mau memuji Tuhan, lagu ini pasti sangat berkesan untuk kita semua, biarlah semakin dikuatkan, kita semakin diberkati. Pasti Pak Yohanes akan dengar lagu ini, karena lagu ini familiar juga dengan beliau. Biarlah kita sama-sama diberkati lewat kesaksian pujian ini. Bluetooth mode, FM mode, AUX mode. Kalau Pak Yohanes bisa nanti nyanyi sama-sama di rumah. Di saat ini Tuhan, ku perlukan tangan-Mu, ku perlukan jamahan-Mu Tuhan, untuk mengubah hidupku. Ajarilah aku Tuhan, melakukan firman-Mu Tuhan, dan lengkapilah aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu, tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Aku mau berserah dalam tangan-Mu, oh Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagiku,
apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, saya percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk kita semua. Dengan segala persoalan hidup kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jika Tuhan berkenan untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Asal satu hal yang kita lakukan, taat dan setia untuk Tuhan. Ajarilah aku Tuhan, melakukan firman-Mu Tuhan, dan lengkapilah aku Tuhan, dengan roh dan hikmat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah dalam tangan-Mu, oh Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah dalam tangan-Mu, oh Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Oh Tuhan. Praise the Lord. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kesaksian pujian ini menguatkan kita semua. Amin. Saya kembalikan kepada Tabita. Amin, terima kasih Bu Diakan Sari. Kiranya kita semua diberkati melalui kesaksian yang sudah diberikan. Apakah ada Bapak Ibu yang hendak bersaksi lagi? Apakah ada lagi yang ingin memberikan kesaksiannya pada hari ini? Deborah mau bersaksi Pak Philip tuh, papinya. Sehat-sehat. Suaranya, Deb. Orangnya nggak ada, barusan pergi. Baik, jika pada hari ini tidak ada lagi yang hendak bersaksi, kiranya kesaksian yang sudah diberikan memberkati kita semua dan menguatkan iman kita untuk melanjutkan hari-hari kita bersama-sama dengan Tuhan melalui setiap keadaan apapun yang kita alami. Saat ini tibanya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pedoman hidup kita, penuntun jalan di setiap langkah kita. Mari kita duduk diam bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan diberitakan Bapak Pendeta Dr. Johnny Gonto dan mengawalinya dengan pujian Thy Word. Thy Word.
Is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid, think I lost my way, still you're there right beside me. Nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And a light unto my path. And a light unto my path. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan segenap hati dan kehidupan kami. Karena kami mau menerima firman-Mu, firman kebenaran, firman kehidupan. Firman membawa kami kepada kehendak-Mu, firman yang memberikan kami kepastian di dalam Engkau, dan firman yang menolong kami dikala kami lemah, menguatkan kami dikala kami tidak berdaya, dan firman yang memberikan kami kemenangan terhadap segala ancaman-ancaman gangguan si jahat yang terus menggerogoti hidup kami. Dan firman memberikan kemenangan untuk menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, karena kami sudah siap mendengar. Hanya dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, gembala kami yang baik, kami berdoa. Amin. Salam. Shalom, shalom. Puji Tuhan, saya mendapat kesempatan yang sangat istimewa dari Gembala Bapak Pendeta Iskia boleh melayani Jemaat GKI Given pada kesempatan ini. Sesama anggota tubuh Kristus, terimalah salam damai sejahtera atau damai di hati. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya Pendeta Joni Gonto, staf di BPS GKSI sebagai Wakil Sekretaris Umum. Jadi bagian yang melayani bersama dengan seluruh GKSI, termasuk GKSI Given yang bagian dari BPS. Pada kesempatan ini kita akan membaca, yaitu pembacaan dari Lukas pasal 10 ayat 25 hingga ayat yang ke-37. Mari bersama kita membuka Lukas pasal 10 ayat 25 hingga 37. Ini kalau dibaca silih berganti, bisa ya? Di bawah perikop. Bisa. Orang Samaria yang murah hati. Saya mencoba membaca ayat 25 dan nanti seluruh jemaat membaca ayat 26. Secara silih berganti atau responsorial sampai akhirnya ayat yang ke-37 kita baca. Mute-nya dibuka dulu mute-nya. Saya mengawal. Lukas 10 ayat 25. Di bawah perikop orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa saja yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Kamu itu benar. Perbuatlah demikian, maka kau akan hidup."
Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia jatuh Ke tangan penyamun-penyamun yang saja merampok habis-habisan, tapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkan bahkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi dan itu Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat 35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sang manusia dari orang jatuh ke tangan penyamun itu? Kita baca secara bersama-sama. Orang itu, Orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, dan pergilah dan perbuatlah demikian. puji Tuhan, sedemikian jauh pembacaan kita. Dikatakan oleh firman Tuhan, yang berbahagia adalah yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita. Jemaat GKI Dipen yang dikasihi Tuhan, saya Ini lagi ada memberikan tema dari bacaan kita ini adalah kekristenan dalam praktik di masa pandemi COVID-19. Kalau saya mencoba mereview bacaan kita tadi, bahwa diawali ketika datangnya seorang ahli Taurat yang datang kepada Yesus, tidak mencobai Yesus. Tujuannya adalah untuk mencari sisi kelemahan Yesus atau dapat menyalahkan Yesus dari pengajarannya. Pertanyaannya sangat sederhana. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Luar biasa ya. Ini pertanyaan sekira mewakili semua manusia yang setelah kehidupan ini kemana kita akan pergi. Saya kira ini juga suatu pertanyaan yang baik, pertanyaan yang memang harusnya diajukan kepada orang yang tepat, kepada oknum yang tepat untuk memberikan penjelasan. Nah, karena Tuhan tahu bahwa yang mencoba ini adalah ahli Taurat, tentu Yesus hanya memberikan jawaban dalam bentuk pertanyaan juga. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jadi pengetahuan ahli Taurat ini dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mencoba mengorek apa yang dia ketahui, pandangan apa dia tentang kehidupan yang kekal. Lalu ahli Taurat itu mulai bercerita di ayat ke-27 itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Tentu dia menggunakan hukum yang kita kenal sekarang sebagai hukum kasih. Hukum yang vertikal kepada Allah dan hukum yang horizontal kepada sesama manusia. Dan luar biasa, jawabannya itu benar. Lalu Yesus memberi pujian, memberi apresiasi kepada ahli Taurat ini. Di ayat ke-28, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Jemaat yang dikasih Tuhan, ternyata ahli Taurat ini tidak hanya berhenti sampai di situ. Pemahamannya tidak hanya sampai kepada pergilah, perbuatlah sesuai dengan pemahamanmu yang benar tentang kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Di ayat yang ke-29, di situ dikatakan bahwa tetapi untuk membenarkan dirinya, ada sebuah pembenaran yang dia coba ingin kemukakan. Lalu dia mengajukan pertanyaan yang kedua, yaitu, dan siapakah sesamaku manusia?
Luar biasa. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal? Telah dijawab oleh Tuhan Yesus melalui jawabannya dia sendiri. Dan pertanyaan yang kedua, dan siapakah sesamaku manusia? Ini mengandung juga makna yang sangat dalam, sangat filosofis sekali ya. Siapakah sesamaku manusia? Tentu secara kasat mata, sesama manusia itu adalah tentu saya selaku pribadi, Pak Iskia selaku pribadi, tentu itu jadi manusia, sama manusia. Namun Tuhan Yesus memberikan jawaban kepada ahli Taurat ini dengan memberikan sebuah perumpamaan, sebuah dapat dikatakan cerita. Lalu di ayat yang ke-30 itu, Tuhan Yesus sudah mulai memberikan cerita kepada mereka. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun, lalu dia dirampok habis-habisan, dan dipukul sampai setengah mati, lalu meninggalkannya. Kemudian Tuhan Yesus menampilkan beberapa figur-figur, beberapa profil-profil yang Tuhan hendak memberikan sebuah gambaran bahwa inilah ciri manusia, inilah atribut manusia itu sendiri. Di dalamnya mengandung pengajaran-pengajaran. Ya. Ia mulai dengan adalah seorang imam yang turun melalui jalan itu. Namun ia tidak melakukan semestinya sebagai manusia yang care, yang peduli terhadap manusia yang lain. Imam ini melewatinya. Boleh kata dia tidak ada rasa kepedulian, tidak ada rasa empati kepada orang yang teraniaya, orang yang baru saja mengalami perampokan ini. Dia melewati begitu saja. Lalu ayat yang ke-33, ayat yang ke-32, ada lagi orang Lewi yang datang melewati, melakukan hal yang sama. Tuhan Yesus sudah memberikan suatu sindiran halus, sinisme terhadap praktik kehidupan yang menyimpang dari kedua figur, kedua tokoh ini, yaitu imam dan orang Lewi. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa imam adalah suatu jabatan yang oleh umat Israel yang memegang peranan yang sangat penting. Karena tugasnya begitu mulia. Ia mempersembahkan kurban. Ia membawa doa syafaat. Dan dia juga memberi berkat, menumpangkan tangan. Tugas yang mulia. Tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Luar biasa. Lalu Tuhan mengkritik juga orang Lewi. Orang Lewi kita tahu bahwa suatu suku yang dipilih Tuhan untuk melakukan pelayanan, untuk bekerja di dalam bait Allah. Jadi, semestinya orang yang tahu betul peran dan fungsinya terhadap sesama manusia. Namun ia juga tidak melakukan apa-apa. Ia berlalu begitu saja, tidak melakukan apa-apa. Lalu figur yang ketiga yang dihadirkan Tuhan ialah orang Samaria. Dan kita akan fokus kepada orang Samaria ini di ayat yang ke-33. Lalu datang orang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat GKI Gipen, dari tema yang saya ajukan adalah mempraktikkan kekristenan di masa pandemi COVID-19. Dengan meneladani perilaku ataupun sikap dari orang Samaria. Ada 3 hal penting yang dibuat oleh orang Samaria ini. Yang pertama, ia melupakan kebangsaannya. Ia melupakan nasionalitasnya. Ia melupakan kesukuannya. Ia melupakan atribut jati dirinya sendiri. Ia menganggap dirinya sebagai manusia yang memandang manusia yang lain. Tidak ada pandangan bahwa dia adalah orang yang penting seperti imam tadi. Dia adalah orang pejabat tertinggi. Apalagi kalau zaman Yesus ada imam besar ya. Dan ataupun juga orang Lewi yang merasa suatu pilihan suku yang dikhususkan Tuhan. Orang Samaria ini tidak memiliki atribut apa-apa. Dia melupakan semuanya itu. Baginya dia adalah dia memiliki belas kasihan. Luar biasa. Memiliki belas kasihan Bapa, memiliki belas kasihan Allah dalam dirinya. Dan dia harus mempraktikannya itu sebagai sesama manusia. Jemaat yang dikasih Tuhan, inilah sikap pertama dari orang Samaria itu. Yang juga notabene orang Samaria kita tahu bahwa dia adalah satu suku atau satu kelompok komunitas yang sangat dibenci oleh orang Israel. Karena ada perbedaan agama dan tradisi atau kebiasaan. Dan dia menjadi
kita katakan sebagai orang terpinggirkan atau orang yang tidak masuk dalam kategori yang mendapat perlakuan yang layak sebagainya. Namun Tuhan memilih orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang yang tidak merasa berada pada kelas tinggi, kelas high class, untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Hati Tuhan ditempatkan kepada orang-orang kecil. Hati Tuhan ditempatkan kepada orang-orang terpinggirkan. Hati Tuhan ditempatkan kepada orang-orang yang merasa dirinya sebagai terbuang. Namun di sanalah dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Selanjutnya orang Samaria ini melakukan praktek yang kedua. Ia melupakan jati dirinya. Yang kedua ialah dia rela berkorban. Sebagai orang Kristen, kita membawa nama Christian, Christ, pengikut Kristus. Tentu apa yang pertama-tama harus dilakukan adalah pengorbanan dirinya. Dan sebagai pengikutnya, kita pun harus rela berkorban. Orang Samaria ini melakukan kerelaan untuk berkorban. Yang pertama, ia mengorbankan waktu. Mengorbankan waktu dan tenaga. Ia melihat orang yang teraniaya ini, orang yang tidak dikenal, orang asing, dan sebagainya. Ia tergerak oleh karena belas kasihan. Lalu ia datang kepada si korban ini. Dia telah mengorbankan waktunya dan tenaganya. Di tengah-tengah ketika manusia memiliki paham, memiliki semangat bahwa time is money, waktu adalah uang. Dan itu membuat manusia itu menjadi serigala bagi manusia yang lain. Karena tidak ada lagi kepedulian, tidak ada lagi efek sosial yang ada. Karena baginya adalah bagaimana manusia yang lain itu mencari keuntungan, mencari finansial kepada profit kepada orang lain. Tapi orang Samaria ini rela mengorbankan waktunya. Baginya dan bagi kita, time is chance. Waktu adalah kesempatan. Atau time is opportunity. Waktu adalah kesempatan. Kesempatan untuk melakukan kasih. Luar biasa kita mengetahui bahwa ada dua waktu dalam yang umum bagi kita. Pertama, waktu yang disebut dengan kronos, kronologi. Ada waktu yang berasal dari awal sampai akhir. Waktu itu terbatas. Ya. Dari kita lahir sampai kita mati. Itu waktu rentang waktu yang terbatas. Tapi ada waktu yang disebut dengan kairos. Itu waktunya Tuhan. Waktu di mana waktu itu sangat bernilai, sangat punya arti apa-apa. Ketika Tuhan mengatakan di Matius 6 ayat 33, kumpulkanlah hartamu di surga, di mana ngengat dan karat tidak akan merusakmu. Luar biasa. Padahal kita berada di bumi, artinya kita melakukan kebaikan-kebaikan di bumi ini, di dunia ini, di tempat pelatihan kita di dunia ini, namun upahnya berada di surga. Orang Samaria ini rela mengorbankan waktunya dan tenaganya bahkan ya, karena dia turun dari keledai tunggangannya lalu dia mengangkat orang yang teraniaya itu untuk dibawa ke tempat penginapan. Yang kedua, pengorbanan yang kedua adalah pengorbanan harta atau properti. Kita baca di ayat 34, di sana ia membalut luka-lukanya setelah menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kita semua tahu bahwa minyak zaitun adalah minyak termahal di Timur Tengah di Israel. Tapi orang Samaria ini mau mengorbankannya, mau memakainya untuk menolong orang lain. Kita tahu bahwa anggur yang terbaik pun berasal dari Israel tentu ya. Tapi orang ini mau menumpahkan anggurnya untuk menolong. Artinya, apapun apa yang kita anggap kebanggaan kita yang kita miliki, namun kita mau melakukan itu demi pelayanan, demi menolong orang lain. Dan ini diwujudkan, dipraktekkan oleh orang Samaria itu. Ia rela mengorbankan hartanya, bahkan juga mengorbankan uangnya ya. Jadi kita baca di ayat 35, di sana dia ketika membawa si korban orang yang butuh pertolongan itu, dia memberikan DP kepada pemilik penginapan untuk seterusnya. Jemaat yang dikasih Tuhan, praktik yang ketiga yang dilakukan oleh Samaria, yaitu berkaitan dengan itu. Dia tidak melakukan hanya sekali itu saja, tapi dia akan melakukannya secara terus-menerus. Melakukan kasih yang berkelanjutan. Dia melakukan follow up berkelanjutan. Karena di ayat 35 dikatakan, ketika dia memberi garansi kepada pemilik penginapan setelah menitip orang yang teraniaya ini dan memberikan DP kepadanya. Apabila engkau membelanjakan lebih dari ini, dari 2 dinar yang dititipkan itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali.
Itu menandakan bahwa orang Samaria ini bukan orang yang mudah lepas tangan, tapi dia bertanggung jawab secara penuh. Dia wajib melakukan praktik kasih itu dengan tuntas dan berkelanjutan. Luar biasa jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita boleh belajar dari orang Samaria ini, orang yang terpinggirkan, orang yang kelas 2, orang dikatakan suku ataupun bangsa dicangkokkan. Ketika orang Israel dibawa keluar dari Israel, ketika zaman di raja-raja itu zaman Asyur. Lalu orang lain dimasukkan, orang asing dimasukkan, lalu mereka berkembang di sana. Kita mau belajar kepada orang yang, kita pun demikian, kita harus menjadikan diri kita sebagai orang yang rendah, orang yang hina, namun kita dipilih Tuhan untuk melakukan praktek kasih. Apa refleksinya bagi kita semua di tengah masa pandemi ini? Kita melihat bahwa masalah yang kita hadapi bukanlah untuk masalah kita pribadi. Sikap keegoisan kita tidak bisa lagi kita pertahankan. Sikap untuk kepentingan diri sendiri tidak bisa lagi. Tapi kita juga harus care dan peduli pada orang lain sekitar kita. Itulah sebabnya bangsa-bangsa menolong dan membantu bangsa yang lain. Karena jika tidak, maka bahaya pandemi COVID ini akan juga berdampak kepada mereka. Akan jika kita orang lain juga berdampak kepada orang yang lain. Jadi dengan demikian, kita mempunyai kesempatan untuk saling mengasihi, untuk saling berbagi. Dan itu sudah bukti nyata di bagian kita. Baik kita selaku gereja, selaku organisme, maupun kita selaku organisasi. Kita melakukannya dengan baik. Tuhan Yesus mau membawa kita, memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan juga memberikan gambaran dialah sebagai orang Samaria itu. Orang yang tidak dihargai di bangsanya. Ketika dia datang ke dalam dunia, ketika dia hadir, orang menolaknya. Bahkan dikatakan bahwa seorang nabi itu tidak diterima di kampungnya sendiri. Dia mengidentifikasikan dirinya seperti itu. Namun demikian, dia membawa perubahan yang baik kepada orang lain, kepada banyak orang lain. Nah, sebagai refleksi, sebagai aplikatif bagi kita semua dalam masa ini, bahwa kita tahu kita punya panggilan masing-masing kita. Kita punya kesempatan yang Tuhan berikan. Apapun bagian kita, apapun profesi kita, semua jika kita serahkan kepada Tuhan sebagai suatu ucapan syukur, maka Tuhan akan memakai semua itu sebagai alat, sebagai sarananya untuk menyatakan kasih-Nya. Kita harus melupakan kebanggaan kita. Tidak ada prestise yang harus kita banggakan dalam diri kita. Kita bawa semua kepada Kristus sebagai ucapan syukur. Kita harus berkata, inilah aku, seperti Yesaya mengatakan, inilah aku Tuhan, utuslah aku, inilah aku Tuhan, pakailah aku. Demikianlah yang harus kita sampaikan. Karena kita diberi kesempatan untuk ada dalam dunia, berhadapan dengan banyak manusia yang membutuhkan juga pertolongan. Kita harus melupakan. Yang kedua, kita harus rela berkorban. Bahwa apa yang kita miliki dalam hidup ini adalah kesementaraan, tidak ada yang kekal. Dan itu adalah kesempatan untuk pengorbanan-pengorbanan yang kita bisa lakukan seperti orang Samaria adalah tentu pengorbanan waktu dan tenaga. Menjenguk orang sakit, mendoakan sesama rekan kita dan sebagainya. Itulah sebabnya dunia kita semakin dimudahkan ya dengan sarana virtual ini, melalui WA, Facebook dan sebagainya, saling mendoakan dan luar biasa itu bisa kita manfaatkan dengan baik. Pengorbanan, dan jika ada juga pengorbanan materi yang apa kita miliki. Seperti orang Samaria, rela mengorbankan anggur yang dimilikinya, rela mengorbankan minyak zaitun yang dimilikinya, rela mengorbankan pembiayaan yang dimilikinya. Karena dia tahu bahwa betapa menghargainya belas kasihan Allah kepada dirinya, ketimbang dia menjaga, memelihara apa yang ada pada dirinya. Dan yang ketiga, kita pun juga harus terus menggelorahkan semangat untuk mengasihi. Kasih yang tak pernah berkesudahan, kasih yang tak pernah berhenti, kasih yang terus harus berkelanjutan. Mulai dari lingkungan terkecil, mulai dari lingkungan keluarga, mulai dari lingkungan jemaat, dan hingga lingkungan yang lebih besar, bangsa dan negara. Tuhan memberkati dan menolong kita semua di masa pandemi ini. Mari kita saling mengingatkan, saling mendoakan, saling memberi satu dan yang lain, agar kita sama-sama bahwa Tuhan mendidik kita memperhatikan kasih-Nya yang Yesus sendiri selaku orang Samaria. Yesus sendiri mengajarkan kepada kita.
Karena kita mau mengimitasi, kita mau meniru, kita mau meneladani Dia yang kita sembah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita semua pada hari ini. Silakan Pak Sekia. Apa jelas tadi? Terima kasih Pak Pendeta Joni Gonto atas firman-Nya. Selanjutnya kita lanjut dengan liturgi yang seperti biasa. Saya serahkan kepada Tabita. Pada yang bisa doa peneguhan firman atau belum? Silakan Pak Joni, peneguhan firman. Baik. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Kiranya Tuhan firman yang kami dengar, firman yang kami terima, firman yang kami mengerti, tidak berhenti hanya sebatas pemahaman, namun terus membawa kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terus memberikan kami semangat Tuhan, untuk seperti orang Samaria yang murah hati, seperti orang Samaria yang mendapat belas kasihan dari Tuhan, dan belas kasihan itu dipakai juga untuk berbagi kepada orang lain. Inilah menjadi misi gereja-Mu Tuhan. Ketika Engkau menghadirkan kami di muka bumi, ada maksud rencana-Mu untuk kami kerjakan. Berkati seluruh jemaat-Mu di GKI Gipen, bahkan kami semua, untuk bersama-sama dalam arah-arakan, mengerjakan, menyelesaikan pekerjaan Tuhan bersama-sama. Teguhkan firman-Mu di hati kami dan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan bermohon. Amin. Silakan. Silakan Tabita. Suaranya diaktifkan dulu. Baik, melalui firman Tuhan pada hari ini, kiranya kita semakin mengamalkan, kita semakin menjalankan apa itu perintah hukum kasih, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati kita dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Kiranya kita juga menolong orang lain, mengasihi orang lain tanpa memandang identitas mereka. Kita rela berkorban dan juga terus mengerahkan kasih Tuhan yang berkelanjutan pada sesama manusia. Sebagai respon dari pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita mengaku pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan telah kita dengarkan bersama. Saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening Bapak Diaken Erik. Mari sebagai lagu persembahan kita naikkan pujian Jangan Lelah. Cari ladangnya Tuhan.
waktu di atas dasar iman. Itulah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lapangkan tanah bergelombang, itulah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Saya memohon dengan kasih Ibu Diana Meda untuk memimpin dalam doa persembahan. Diaken Eda untuk berdoa persembahannya. Ya, Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami diberikan kesempatan lagi Tuhan, untuk kami berkumpul Tuhan Yesus, untuk memuji nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami berterima kasih untuk Bapak Pendeta Joni yang telah menyampaikan firman berkat ini Tuhan Yesus kepada kami. Agar kiranya Tuhan memberkatinya Tuhan Yesus, hamba-Mu di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya, di dalam layanan pekerjaannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga tadi telah memberikan Tuhan Yesus persembahan yang akan kami berikan. Tuhan, Kau urapi tangan-tangan Yesus akan memberikan persembahan ini Tuhan Yesus, agar dapat memberikan Tuhan Yesus kegiatan-kegiatan persekutuan gereja kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Pada akhirnya, keberadaan kita sampai hari ini adalah kasih karunia Tuhan. Marilah kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan lagu Thank You Jesus, dan akan diakhiri doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Diaken Christine. I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace
I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kembali Tuhan pada siang hari ini kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan dari hari lepas hari hingga sampai saat ini Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami dapat bersama-sama dengan jemaat kekasih kami GKSI Given Tuhan, kami dapat memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Johnny Gonto Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya setiap firman yang Tuhan sampaikan tidak berlalu dengan sia-sia, tapi menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami dapat melakukan apapun yang Engkau perintahkan dan kami dapat menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan, saatnya Tuhan, sebelum kami menyampaikan syafaat kami Tuhan, kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa yang kami lakukan, baik melalui sikap hidup kami, perkataan kami, kelalaian kami, apapun Tuhan, yang membuat Engkau kecewa, orang lain kecewa, ampuni kami Tuhan. Kami membawa syafaat kami Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, negara kesatuan Republik Indonesia Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami memiliki seorang pemimpin yang benar-benar takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Presiden kami, Bapak Joko Widodo Tuhan. Dalam kondisi pandemi seperti ini Tuhan, kami memiliki pemimpin yang bijaksana. Itu semua tidak lepas dari campur tangan Tuhan, sehingga kami boleh menghadapi pandemi ini Tuhan, dan kami boleh mulai merasakan sesuatu yang baik Tuhan, progres yang baik Tuhan. Kami boleh tidak lagi merasa ketakutan yang sangat Tuhan, tapi hari demi hari Tuhan, kami melihat banyak sekali kesembuhan terjadi Tuhan. Mulai ada pemulihan di sana-sini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, anak-anak sekolah juga sudah mulai kembali bertatap muka Tuhan, dan sudah ada geliat dalam perekonomian kami Tuhan, walaupun masih tersendat-sendat, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, campur tangan Tuhan akan menyertai bangsa kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan memimpin kami, membimbing kami Tuhan, melewati proses ini, melewati krisis ekonomi yang kami hadapi saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para pekerja Tuhan yang mungkin saat ini mereka mengalami PHK, banyak terjadi pengangguran di mana-mana Tuhan. Kiranya Tuhan berikan mereka kesempatan pekerjaan yang baru Tuhan, kiranya ada terbuka lagi lapangan-lapangan pekerjaan yang baru, sehingga kami dapat beraktivitas seperti secara normal Tuhan, dan kami dapat bangkit dalam segi ekonomi kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja kami, gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk para misionaris Tuhan yang ada di daerah-daerah Tuhan. Mungkin mereka begitu kekurangan dalam segala hal Tuhan, baik logistik dalam apapun Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang cukupkan mereka. Tuhan berikan mereka kesehatan yang sempurna, sehingga firman Tuhan terus dapat mereka sampaikan Tuhan. Kiranya Tuhan, kami juga boleh berdoa untuk gereja kami di GKSI Given, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk gembala sidang kami, Bapak Hizkia Wihanto Tuhan, yang memimpin kami. Walaupun jumlah kami tidak banyak Tuhan, tapi kami saling bersatu hati, kami saling menopang dalam doa Tuhan. Terima kasih untuk campur tangan Tuhan dalam gereja kami. Kami berdoa terus untuk gembala sidang kami Tuhan, sehingga supaya terus diberikan kesehatan. Tuhan berkati dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya Tuhan. Kami juga menyerahkan kedua pendeta kami, Pendeta Lilis juga Pendeta Lydia, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan juga memberkati pelayanan mereka, memberkati pekerjaan, kesehatan, dan aktivitas mereka Tuhan. Oh Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Dr. Johnny Gonto Tuhan, yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati
pendeta kami ini Tuhan dalam pekerjaannya, dalam kesehatannya, dalam pelayanannya, juga dalam keluarganya. Tuhan memberkati. Tuhan, kami juga boleh berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat kami Tuhan yang mungkin saat ini dalam pergumulan Tuhan, mungkin mereka saat ini membutuhkan biaya-biaya untuk kehidupan mereka, untuk sekolah anak mereka Tuhan, juga yang saat ini mengalami sakit penyakit Tuhan, kiranya Tuhan hanya Engkau satu-satunya yang mampu Tuhan menolong, menjamah dan mengurapi mereka. Tuhan, jamahlah kami, jamahlah setiap kami Tuhan, sehingga ada kesembuhan, ada pemulihan, ada damai sejahtera dalam kehidupan kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami juga teringat Tuhan untuk para janda, para duda Tuhan, orang-orang kaum marginal yang terpinggirkan Tuhan, untuk orang-orang yang saat ini hidupnya tidak seberuntung kami Tuhan, yang mereka harus tinggal di panti asuhan, di panti jompo ataupun di pinggir-pinggir jalan Tuhan. Oh Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka perlindungan Tuhan, mampukan mereka Tuhan, mereka bertahan Tuhan. Dan kiranya mereka, Tuhan juga buka jalan Tuhan untuk bagi kami Tuhan, sehingga kami dapat memberikan berkat kami Tuhan untuk mereka Tuhan, untuk menopang kehidupan mereka Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi di depan kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah kami, inilah keberadaan kami Tuhan, inilah doa syafaat kami Tuhan, yang kami naikkan ke dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa berkat oleh Bapak Pendeta Joni Gonto. Jemaat yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, jadilah orang Kristen yang melakukan, yaitu membawa kehidupan kita, menyerahkan dalam tangan Tuhan, melupakan kebanggaan kita, namun kita rela berkorban, mengasihi sesama kita, apapun yang kita miliki, dan kita melakukannya secara terus-menerus berkelanjutan. Terimalah Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati keluargamu dan seisi rumahmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati anak-anakmu, pendidikan dan masa depan anak-anakmu. Tuhan memberkati usahamu, ekonomimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.